Janganlah kita tumbuh menjadi manusia yang ingin ditakuti oleh sesama. Ketakutan mungkin bisa menciptakan kepatuhan, tetapi ia tidak pernah melahirkan ketulusan. Orang yang ditakuti hanya akan dihormati di depan, namun dijauhi di belakang. Di sekelilingnya mungkin tampak ramai, tetapi hatinya seringkali sepi. Kekuasaan, suara keras, dan sikap arogan mungkin membuat orang lain tunduk. Namun, semua itu tidak pernah mampu menyentuh hati manusia. Menjadi pribadi yang menakutkan seringkali lahir dari rasa ingin diakui, ingin dihormati, atau ingin merasa lebih tinggi dari yang lain. Padahal, penghormatan yang sejati tidak pernah lahir dari ancaman. Ia tumbuh dari keteladanan, kejujuran, dan sikap yang memanusiakan manusia lain. Ketika seseorang menggunakan ketakutan sebagai alat, ia sesungguhnya sedang membangun jarak, bukan hubungan. Sebaliknya, jadilah manusia yang mampu memberi kasih kepada sesama. Kasih tidak selalu berarti kelembutan yang lemah, tetapi kekuatan yang menenangkan. Kasih mampu menegur tanpa merendahkan, mengingatkan tanpa melukai, dan memimpin tanpa menindas. Orang yang penuh kasih mungkin tidak selalu dituruti, tetapi ia didengarkan. Kehadirannya dirindukan, bukan dihindari. Kasih membuat manusia merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Ia membuka ruang bagi kejujuran, menumbuhkan keberanian untuk belajar dari kesalahan, dan mengajarkan bahwa setiap orang layak dihargai. Dalam kasih, kita tidak melihat siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, melainkan siapa yang sedang membutuhkan uluran tangan. Dunia ini sudah cukup dipenuhi oleh kemarahan, persaingan, dan luka. Tidak perlu kita menambahnya dengan menjadi pribadi yang ditakuti. Sebaliknya, kehadiran kita seharusnya menjadi jeda yang menenangkan, seperti cahaya kecil yang memberi arah di tengah gelap. Bahkan, satu tindakan kasih yang sederhana dapat meninggalkan bekas yang jauh lebih dalam daripada 1000 ancaman. Pada akhirnya, manusia akan lebih lama mengingat bagaimana ia diperlakukan daripada seberapa besar kekuasaan yang kita miliki. Ketakutan akan memudar seiring waktu, tetapi kasih akan tinggal dan hidup di ingatan banyak orang. Maka, jika kita ingin dikenang, biarlah kita dikenang sebagai manusia yang membawa kehangatan, bukan kegentaran. Sebagai pribadi yang memberi harapan, bukan rasa takut. Karena menjadi manusia yang penuh kasih bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan hati dan kekuatan jiwa yang sesungguhnya. Kerugian terberat bagi orang yang membangun hidupnya di atas ketakutan. Orang lain bukanlah kehilangan kekuasaan, melainkan kehilangan kemanusiaannya sendiri. Pada awalnya, menjadi sosok yang ditakuti mungkin terasa efektif. Perintah ditaati, keputusan jarang dibantah, dan lingkungan tampak rapi serta terkendali. Namun, ketertiban semacam itu bersifat semu. Ia berdiri di atas tekanan, bukan kepercayaan. Dan sesuatu yang dibangun tanpa kepercayaan, cepat atau lambat, akan runtuh dari dalam. Efek pertama yang paling nyata adalah kesepian batin. Orang yang ditakuti hampir selalu dikelilingi manusia, tetapi jarang benar-benar ditemani. Banyak yang hadir karena terpaksa, bukan karena ingin. Banyak yang tersenyum di depan, namun menyimpan jarak di belakang. Dalam kondisi seperti ini,
Ia kehilangan ruang aman untuk mendengar kebenaran. Tidak ada yang berani menegur dengan jujur. Tidak ada yang berani mengingatkan ketika ia keliru. Akibatnya, ia hidup dalam gema suaranya sendiri, terperangkap dalam keyakinan bahwa dirinya selalu benar. Padahal sesungguhnya, ia hanya tidak pernah dikoreksi. Kerugian berikutnya adalah tumpulnya empati. Ketika ketakutan dijadikan alat utama, perasaan orang lain perlahan dianggap tidak penting. Air mata dilihat sebagai kelemahan, keberatan dianggap pembangkangan, dan perbedaan pandangan dicap sebagai ancaman. Dalam jangka panjang, hati menjadi kering. Ia tidak lagi peka terhadap luka yang ia ciptakan. Bahkan, tidak jarang membenarkannya atas nama disiplin, wibawa, atau kekuasaan. Di titik ini, ia bukan hanya melukai orang lain, tetapi juga memutus hubungannya dengan nurani sendiri. Selain itu, orang yang ingin ditakuti sering terjebak dalam lingkaran kecemasan. Kekuasaan yang bertumpu pada rasa takut harus terus dipertahankan. Dengan rasa takut yang lebih besar, suara harus makin keras, hukuman harus makin tegas, sikap harus makin dingin. Sedikit saja wibawa goyah, ia merasa terancam. Hidupnya diwarnai kecurigaan. Siapa yang setia? Siapa yang pura-pura? Siapa yang menunggu kesempatan untuk menjatuhkannya? Ironisnya, demi merasa aman, ia justru hidup dalam ketakutan yang tiada henti. Kerugian paling dalam muncul ketika ia kehilangan makna dari penghormatan itu sendiri. Ia mungkin disegani, tetapi tidak dicintai. Namanya disebut dengan hati-hati, bukan dengan rasa hangat. Ketika ia jatuh, sedikit sekali tangan yang terulur dengan tulus. Ketika ia pergi, yang tertinggal bukan rindu, melainkan kelegaan. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa kekuasaan tidak mampu membeli kedekatan, dan rasa takut tidak bisa menumbuhkan kesetiaan yang sejati. Dalam perjalanan waktu, semua posisi akan berganti. Jabatan bisa berakhir, pengaruh bisa memudar, dan suara keras bisa kehilangan gaungnya. Saat itulah kerugian terbesar terasa paling nyata. Ia berdiri sebagai manusia biasa tanpa tameng kekuasaan, namun juga tanpa ikatan kasih yang pernah ia bangun. Yang tersisa hanyalah jarak, kenangan pahit, dan kesempatan yang telah terlewat untuk menjadi pribadi yang menguatkan, bukan menakutkan. Maka, jiwa yang memilih untuk ditakuti sesungguhnya sedang menukar kehangatan dengan kekosongan, hubungan dengan kontrol, dan cinta dengan ilusi kekuasaan. Dan tidak ada kerugian yang lebih berat daripada hidup dengan hati yang sepi, meskipun dunia pernah tunduk di hadapannya.